mengamalkan perintah Allah dalam menuntut ilmu pengetahuan melalui media kegiatan yang beragam, terutama dalam suasana sekarang ini. Paling tidak menurut saya, kegiatan ini bisa menumbuhkan tiga peluang. Yang pertama adalah memperluas wawasan pengetahuan kita tentang bagaimana upaya kita untuk melakukan efektivitas tes sebagai upaya deteksi dini dan pengendalian COVID-19 yang sekarang ini masih digalakkan pemerintah, ya, baik melalui PCR maupun tes-tes yang lain untuk mengetahui ya perkembangan COVID-19 dalam penghujung tahun ini. Paling tidak kita di Sumatera Utara sudah memasuki PPKM level 1 dan secara bertahap sudah dimulai membuka peluang untuk berinteraksi sosial baik melalui perdagangan, pendidikan maupun pemerintahan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi dinamika perkembangan bangsa Indonesia, terutama mampu mengatasi pandemi COVID secara bertahap sehingga kita nanti bisa memasuki suasana ya normal kembali atau new normal yang kita harapkan bisa membuka peluang kita untuk beraktivitas secara maksimal. Yang kedua adalah mengembangkan sikap ilmiah. Melalui kuliah pakar ini tentu saja apa yang disampaikan pakar kita nanti, pakar EPID ini, mudah-mudahan bisa menambah pengembangan sikap ilmiah kita bahwa pemecahan-pemecahan masalah kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan ini bisa dicari solusinya dengan pendekatan keilmuan, sehingga cara kerja kita adalah cara kerja menggumfungsikan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah kehidupan kita khususnya dalam bidang kesehatan. Karena pandemi COVID-19 ini berdampak kepada hampir seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan beragama, kehidupan sosial, pendidikan, pemerintahan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dengan motivasi pengetahuan yang kuat, wawasan pengetahuan yang kuat, sikap ilmiah yang baik tentang bagaimana memecahkan masalah kehidupan yang kita hadapi, maka pada gilirannya terdorong kita untuk ya menggunakan keterampilan kita, termasuk keterampilan dalam melakukan penelitian. Ya. Dengan penelitian-penelitian di bidang kesehatan, mungkin akan kita temukan hal-hal baru yang mampu membantu kita untuk memecahkan masalah, memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang kita hadapi. Inilah fungsi kekhalifahan kita sebagai ilmuwan, sebagai intelektual muda bagi kalangan mahasiswa yang pada gilirannya nanti menjadi penerus ya estafet kepemimpinan bangsa umat melalui pengembangan pendidikan tinggi ilmu kesehatan. Insya Allah. Menurut saya kegiatan ini adalah sangat baik, tidak saja untuk mahasiswa, tetapi untuk peminat kajian ilmu kesehatan masyarakat dan para dosen serta ilmuwan-ilmuwan bidang lainnya yang ingin mencoba mengintegrasikan pencarian solusi pemecahan masalah, misalnya kesehatan dengan Islam, ya, kesehatan dengan psikologi, kesehatan dengan teknologi informasi, ya, kesehatan dengan sosiologi dan sebagainya. Paling tidak hal-hal ini nanti sesuai tema akan disampaikan narasumber kita yang terhormat, yang sama kita muliakan, Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain M.Med. Sain, itu dosen Fakultas Kedokteran Unsri Palembang. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan kemauan kita bergabung, yang diinformasikan oleh pembawa acara tadi mencapai, atau ketua panitia, mencapai 260 orang lebih dari berbagai perguruan tinggi. Acara ini mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah berkenan memberikan kuliahnya nanti bagi dosen-dosen, bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
di Indonesia. Akhirul kalam, dengan berharap ridho Allah dan inayahnya, pertolongannya, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak narasumber, Doktor, mudah-mudahan komunikasi kita bisa berlanjut dan bisa mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak antar perguruan tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FKM UINSU, Bapak Profesor Dr. Safarudin MPD yang telah menyampaikan kata sambutan pada acara kuliah pakar hari ini. Baik, sebelum sampai kepada acara selanjutnya, izinkan saya selaku MC untuk membacakan sedikit peraturan dan tata tertib pada kuliah pakar kita hari ini. Tata tertib acara kuliah pakar FKN EPIK UINSU yang pertama, peserta memakai background atau latar belakang Zoom yang telah disediakan panitia dan memakainya selama acara berlangsung. Latar Zoom sudah dilampirkan pada grup chat. Yang kedua, peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan memaksimalkan 10 menit setelah acara dimulai. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan opsi video dan menampilkan wajah aslinya, bukan foto. Yang keempat, peserta menuliskan nama asli pada aplikasi Zoom yang digunakan dengan ketentuan nama dan asal instansi. Yang kelima, peserta diharuskan mengenakan pakaian yang sopan. Yang keenam, peserta wajib menjaga ketenangan dan kekondusifan acara. Yang ketujuh, selama acara berlangsung, peserta harus mengatur akun Zoom-nya pada mode silent atau diam atau menonaktifkan opsi mikrofon kecuali jika dipersilakan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta wajib mengisi formulir pretest sebelum penyampaian materi dan mengisi formulir post-test setelah penyampaian materi oleh pemateri. Yang terakhir, peserta mengisi link absensi dan evaluasi di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Baik, teman-teman, para hadirin dan peserta sekalian, kita masuki acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain, MSc, yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Jata Isma, SKM MKM. Selamat pagi, Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin izin Ibu, saya akan membacakan sedikit CV dari moderator yang luar biasa pada hari ini. Kepada panitia, boleh langsung di-share screen CV dari moderator kita pada hari ini. Baik, beliau bernama Ibu Jata Isma, SKM MKM, tempat tanggal lahir di Palembang pada tanggal 18 Januari 1993. Berikut ini ada sedikit kontak person dari beliau. Kemudian kita masuk saja ke pendidikan beliau. Pada tahun 2015 sampai 2017, beliau menempuh program Magister S2 Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi dan Biostatistik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kemudian, pada tahun 2010 sampai 2014, beliau menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi pada FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian kita bisa melihat prestasi yang serta penghargaan yang telah diraih oleh beliau. Pada tahun 2019, beliau meraih Scholarship Research Presenter at Asia Future Conference 5 tahun 2020 di Manila, Filipina. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman dan para peserta sekalian. Kemudian pada tahun 2018 beliau meraih penghargaan 3 The Best di Cluster Ketsos CPNS Balai Diklat Medan. Kemudian prestasi yang ketiga pada tahun 2018 ini prestasi yang atau penghargaan yang sama, yaitu Scholarship Research Presenter, tapi ini dilaksanakan di Asia Pacific Conference Tobacco and Health 12 di Nusa Dua Bali. Kemudian banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih oleh moderator yang luar biasa tentunya pada hari ini, para hadirin peserta sekalian. Kemudian di sini
ada pengalaman organisasi. Nah, beliau ini adalah selain sebagai ibunya EPID FKN Winsu, beliau juga merupakan pembina Hersa sekaligus ibunya Hersa FKM Winsu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian di tahun 2013 sampai 2014 beliau merupakan Sekum Epidemiologi Student Association di UIN Jakarta. Kemudian masih banyak lagi pengalaman beliau. Kemudian ada riset yang telah dihasilkan oleh beliau, yaitu di tahun 2019 beliau menghasilkan Huberta Software, yaitu ramalan optimal berat janinku. Kemudian di tahun 2018 ada KSGA Software, itu merupakan kalkulator status gizi anak. Kemudian pada tahun 2017 menciptakan aplikasi bernama Deborah Software, yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk deteksi berat optimal janinku. Kemudian riwayat pekerjaan beliau merupakan dosen epidemiologi FKM UIN Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Baik para peserta dan hadirin sekalian, langsung saja kita sambut moderator yang luar biasa yang akan memandu acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Jata Isma SKM MKM, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pada Saudara MC yang sangat luar biasa. Saudara MC ini mahasiswa kita dari peminatan epidemiologi ya, semester 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hadirin peserta kuliah pakar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu pada hari ini, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri kita menyampaikan materinya. Sebelumnya saya mohon maaf pada MC, saya tidak memakai latar background karena di laptop saya agak bermasalah ya. Mohon maaf ya MC dan panitia. Ya Bu. Oke. Namun sebelum memulai materi kita, saya akan menyapa dulu para dosen dan aktivis dari FKM UINSU. Yang terhormat Bapak Dekan FKM UINSU, Bapak Profesor Dr. Saparudin MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Furqon MKom. Yang terhormat Ibu Kaprodi IKM, Ibu Susilawati MKes. Yang terhormat Ibu Sekprodi sekaligus Wakil Koordinator Peminatan EPID ya, Ibu Dr. Novi Susanti MKes. Kemudian yang terhormat kepada semua rekan sejawat, dosen FKM UINSU dan tenaga pendidik FKM UINSU. Dan yang saya muliakan, narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain MS ya, MSc ya, maaf ya Dok. Beliau ini dosen saya yang favorit ya waktu S2. Jadi saya kenal beliau waktu S2 di Universitas Sriwijaya di Fakultas Kedokteran. Kemudian juga saya sempat asisten riset di FK tempat beliau sebagai dosen di sana ya Dok. Jadi saya bisa saksi ini beliau sangat luar biasa ilmunya, dan saya pun nggak pernah tidur nih mata kuliah beliau, selalu di depan. Oke, yang saya banggakan hadirin peserta kuliah pakar sekalian yang telah hadir, ada 260 peserta yang mendaftar dan yang hadir sudah 205 dari berbagai asal instansi. Ada tadi saya baca di LPET, ada dibaca di di Jogja, bahkan ada praktisi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan khidmat dan mendapatkan manfaat. Baik, hadirin yang kami hormati, kuliah pakar pada hari ini mengambil tema tentang mengenal efektivitas diagnostik tes sebagai deteksi dini dan penanganan COVID-19. Yang materi ini sangat menarik sebab sejak diumumkannya COVID-19 menjadi pandemi global, testing, tracing itu menjadi hal yang paling utama ya dalam pencegahan COVID-19.
ada banyak metode yang kita kenal ya. Awalnya kita nggak tahu, tapi semenjak COVID ini kita semua menjadi pandai ya, kita menjadi kenal dengan istilah-istilah tes diagnostik ya. Awalnya ada rapid test, kemudian swab antigen, kemudian PCR, sampai ada yang ditemukan oleh mahasiswa oleh Indonesia ya, yaitu Genos ya. Kemudian penggunaan masing-masing dari diagnostik itu berbeda-beda dan bahkan bisa berubah-ubah ya. Dulu awal berangkat terbang itu bisa menggunakan rapid antigen, kemudian pindah lagi pakai swab test, kemudian bisa pakai Genos, kemudian berubah lagi menjadi PCR, sehingga ini menjadi kebingungan di masyarakat ya. Sebenarnya apa sih beda dari efektivitas dari masing-masing tes diagnostik itu? Bahkan sekarang PCR itu bisa dipakai sesuai dengan level PPKM ya. Satu Indonesia beda bandara, beda lagi ketentuan dalam screening tesnya yang dipakai untuk bisa terbang. Jadi ini menjadi pertanyaan kita terutama untuk mahasiswa epidemiolog ya, praktisi epidemiolog untuk mengupgrade ya pengetahuannya tentang apa saja sih efektivitas dari masing-masing tes diagnostik ini dan kapan dipakai, seberapa akurat ya. Jadi ini sangat menarik ya, kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan langsung dari pakar kita hari ini. Sebelum mulai, saya akan bacakan dulu CV dari kita. Boleh tolong di-share CV beliau. Baik, narasumber kita yang luar biasa hari ini bernama Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain M.Med SCPKK, alamatnya di Palembang ya. Kontak personnya boleh dilihat untuk nomor handphonenya 0812 7808 100, emailnya septi_2003@yahoo.com atau mzulkarnain@unsri.ac.id. Riwayat pendidikan beliau ini S3 ya, PhD di Fakultas Kedokteran di UNER tahun 2010 di Surabaya ya. Kemudian di tahun 94 beliau Master of Medical Science di Australia ya Pak ya. Tahun 92 sampai 94 ya, luar biasa. Kemudian tahun 1988 beliau merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya dari tahun 80 sampai 88. Kemudian ini kompetensi beliau, kalau saya baca secara umum sih beliau ini sangat expert di bidang analisis data ya Pak ya. Kemudian di pengalaman beliau ya, beliau ini tahun 2016 sampai tahun 2020 ini sebagai wakil rektor 3 ya, wakil rektor kemahasiswaan di Universitas Sriwijaya. Jadi baru selesai menyelesaikan tugasnya Pak ya. Kemudian tahun 2011 sampai 2016 beliau ini juga dekan, luar biasa. Ini orang yang keren ya, nggak sembarangan kita dapat pembicara. Beliau ini dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, kemudian tahun 2010 sampai 2011 sebagai konsultan internasional, kemudian tahun 2009 sampai 2010 konsultan juga di American Red Cross, kemudian 2007 sampai 2008 konsultan di UNICEF, ya luar biasa, kemudian 2006 konsultan di Health and Service Program USAID Indonesia ya. Kemudian di 2005 sampai 2006 ini sebagai konsultan internasional juga ya di Baltimore, USA. Kemudian di 2003-2004 ini sebagai manajer program di program kesehatan ibu neonatal. Kemudian di tahun 2002 sampai 2003 beliau sebagai epidemiolog lapangan ya, epidemiolog lapangan bekerja sama dengan kementerian ya. Kemudian tahun 99 sampai 2002 beliau ini sebagai tim pendukung epidemiologi provinsi Dinkes Sumsel ya, Dinas Kesehatan Sumsel. Kemudian di tahun 1996 sampai 2002 beliau ini sebagai pembimbing dan pelatih metodologi penelitian di unit penelitian kesehatan dan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
Kemudian di tahun 1995 sampai 2001 beliau sebagai riset konsultan. Kemudian sejak tahun 1988 beliau ini sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kalau saya bandingkan dengan CV saya tadi, nggak ada apa-apanya dengan CV beliau ini, luar biasa. Semoga bisa termotivasi dengan membaca CV beliau ini ya. Kemudian ada banyak lagi yang lainnya, riwayat penelitian dan pengalaman beliau. Saya mohon izin untuk tidak membacakan, dok ya. Baik, saya rasa itu saja CV dari beliau. Saya akan lanjut ke tadi udah dibacakan oleh moderator terkait dengan ketentuan dari kita. Baik, saya akan mengulangi. Jadi penyampaian materi untuk pembicara nanti saya berikan 45 menit ya dok ya, 45 menit. Kemudian selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak boleh melakukan interupsi dan harap suara di mute. Kemudian apabila ada pertanyaan di tengah-tengah materi, dipersilakan untuk peserta bertanya di chat room ya, takutnya nanti lupa. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Baik, demikianlah peraturan yang saya sampaikan. Langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain, saya persilakan waktunya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang direncanakan, pada pagi hari ini kita bisa bersama ya membahas suatu topik yang memang relevan saat ini, yaitu tentang deteksi dini COVID-19. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk Bapak Dekan dan para wakil dekan, para ketua program studi, para ketua peminatan, para dosen yang sempat hadir, dan juga tamu-tamu lain ya, tadi katanya ada tamu juga dari luar yang sempat hadir, kemudian seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang kami cintai. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung saja ya, Data Isma, share screen. Apakah terlihat? Terlihat Bapak. Terlihat ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai, kita sepakati dulu bahwa rencananya kita pada hari ini presentasi kita adalah terbatas ya, kita tidak membahas secara mendalam tentang diagnostic testingnya, karena kalau kita bahas konsep-konsepnya nanti malah membuat pusing juga ya, kalau ke konsep-konsep tentang diagnostic testing itu. Tapi kita akan membahas hanya konsep-konsep penting sebagai penyegar ingatan. Untuk yang sudah pernah belajar, mudah-mudahan kalau kita bahas sedikit nanti ingat lagi. Tapi kalau yang belum sempat, misalnya baru semester 1, mungkin ini sebagai tambahan ya, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita tidak membahas secara luas tentang COVID-19-nya ya, melainkan hanya yang terkait dengan deteksi kasus saja. Sesuai dengan topik kita pada hari ini. Jadi kita tidak bahas apa itu COVID dan sebagainya ya. Angka kejadian ya dan sebagainya kita tidak bahas itu, supaya kita fokus saja. Tapi kalau yang ingin mengetahui tentang perkembangan data COVID-19 itu bisa diakses di macam-macam situs ya. Kalau untuk data COVID dunia itu bisa di Worldometer itu. Kalau untuk yang Indonesia bisa di sini di Kemkes. Untuk Sumsel ini salah ya. Ini kebetulan Sumsel. Tapi kalau untuk Medan mungkin di Sumut ya, Sumut Prop, diganti saja HTP Corona Sumut Prop Go ID.
untuk Provinsi Sumatera Utara misalnya. Jadi bisa dilihat sangat mudah sekarang untuk melihat data-data itu. Dan saya tidak akan membahas itu supaya kita fokus pada sesuai dengan topik. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari macam-macam penelitian di bidang kedokteran. Penelitian tentang diagnostik tes, bagaimana mengembangkan tes-tes untuk COVID ini, itu dikembangkan dengan melakukan penelitian terkait diagnostik tes. Ya, itu penelitiannya. Tapi sebenarnya di dalam bidang kedokteran banyak sekali macam-macam penelitian. Ada penelitian etiologi ya, kalau mencari sebab penyakit, macam-macam. Nah, hari ini kita akan membahas diagnostik tes. Dan kita juga tidak membahas tentang pengembangan alatnya, tapi kita membahas tentang bagaimana penggunaan alat-alat itu ya untuk melakukan uji diagnostik. Jadi kita membahas pemanfaatannya saja, ya, tidak membahas tentang bagaimana mendapatkan alat uji diagnostik itu. Nah, untuk yang sudah pernah belajar, ini untuk penyegaran, bahwa kalau kita bicara tentang alat testing, ya, uji diagnostik untuk melakukan diagnosis, ya, apapun itu, tes untuk pemeriksaan kehamilan, tes untuk gula darah, ya, dan sebagainya, itu dikembangkan dengan menggunakan penelitian uji diagnostik ini, ya. Nanti dinilai sensitivitasnya berapa, spesifisitasnya berapa, predictive value-nya berapa, dan sebagainya. Ya. Nah, alat yang kita pakai seperti antigen, ya, tes antigen itu disebut prediktor, ya, prediktor, alat prediktor. Nah, kalau kita gunakan misalnya antigen tes, kita bisa mendapatkan hasil positif, kita bisa mendapatkan hasil negatif. Bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif, ya. Nah, ini kalau kita lihat. Kalau kita melakukan tes, katakanlah misalnya ini antigen, ya. Hasilnya itu bisa positif, bisa negatif. Positif belum tentu benar-benar sakit ternyata, ya. Kadang-kadang ya kalau kamu lihat sel A ini menuliskannya kesepakatannya begini ya, jangan diubah-ubah A-nya, B-nya. Memang mesti seperti itu, nulis A-nya di situ, B-nya di situ, C-nya di situ, D di situ. Tidak boleh diubah-ubah, ya. Jangan dibalik penomorannya. Jadi itu sudah standar, ya. A-nya di situ, B-nya dan sebagainya. Jadi A itu adalah kita melakukan tes, hasilnya positif, dan orang tersebut benar-benar sakit. Nah, itu dia kita taruh di A sini, di sel sini, di kotak itu, ya. Sorry, sangat sensitif ya. Ya, jadi kalau kita melakukan tes, hasilnya positif, dan orangnya memang benar-benar sakit, dia di kotak A itu ditaruh, ya. Tapi bisa jadi hasil tesnya positif, padahal orangnya tidak sakit, bisa terjadi, dan itu yang tidak kita harapkan, ya. Orangnya dites positif, padahal tidak sakit. Nah, kalau orang dites positif dan dia betul-betul sakit, itu yang kita sebut dengan namanya true positif, ya, positif yang sebenarnya. Disebut true positif, positif yang sebenarnya. Sungguh-sungguh positif. Tesnya menyatakan positif dan dia benar-benar sakit. Jadi positifnya itu positif yang benar, ya, true positif. Tapi bisa jadi hasil tes positif padahal orangnya tidak sakit. Nah, itu disebut false positif, positif palsu, ya. Positif tapi palsu. Mengapa? Tesnya positif, orangnya tidak sakit sebenarnya. Jadi dia positif palsu. Itu B itu. Yang kotak B itu. Tesnya positif, orangnya tidak sakit, positif palsu. Kebalikannya yang C. Yang C itu hasil tesnya negatif, padahal orangnya sakit. Ya. Dua-duanya bahaya. Ya. Tesnya negatif, padahal orangnya sakit. Dia mampu menularkan COVID. Ya. Hasil tesnya negatif. Nah, ini bahaya, ya, bisa menularkan kemana-mana. Kalau yang B tadi, kasihan orangnya, ya. Kalau yang B itu, dia dinyatakan positif, padahal dia tidak sakit, ya.
dia terpaksa isolasi mandiri, ya, atau di rumah sakit masuk, ya. Tapi kemungkinan besar isolasi mandiri karena mungkin tidak ada gejala, ya, atau ada gejala. Jadi dua-duanya bahaya itu kalau palsu. Ya, tadi itu positif palsu, yang B. Kalau yang C itu negatif palsu. Negatif padahal orangnya sakit, maka disebut negatif palsu, ya, false negatif. Nah, kalau D itu orangnya negatif dan memang tidak sakit, ya, tesnya negatif tidak sakit. Jadi yang bahaya itu B dengan C, ya. Nah, berdasarkan kemampuan alat mendeteksi penyakit itu ada istilah macam-macam, ya. Yang pertama istilahnya sensitivitas. Sensitivitas itu kalau kamu lihat di layar ini, A dibagi AC. A itu adalah orang sakit, AC itu orang sakit ditambah orang sakit semua tuh, ya. A plus C itu orang sakit semua. Tapi ada orang sakit yang oleh tes yang kita lakukan disebut positif, tapi ada orang sakit dinyatakan negatif, ya. Nah, sensitivitas itu adalah dari sejumlah orang yang sakit, berapa besar kemampuan alat kita mendeteksinya. Ya. Misalkan di suatu komunitas ada 100 orang sakit, kemudian kita lakukan tes, ya, screening, ya. Ternyata dari 100 itu ditemukan 90 yang sakit, ya. Yang 10-nya lewat, tidak ketemu. Artinya sensitivitas alat kita itu cuma 90%, ya. Karena dia mampu menemukan hanya 90% dari orang yang sakit. Ya. Dari seluruh orang yang sakit, dia hanya mampu menemukan 90. Artinya sensitivitasnya 90, ya. Nah, makin tinggi sensitivitas makin bagus alat uji itu, ya. Kalau bisa 100%, walaupun tidak ada rasanya, ya, 100%. Kecuali gold standard. Kalau gold standard itu dianggap 100% sensitivitasnya. Tapi alat-alat yang kita pakai di lapangan itu seperti antigen, apalagi antibody, itu tidak 100%, ya. Sensitivitas itu kemampuan suatu uji diagnostik dalam mendeteksi orang yang sakit. Makin banyak orang yang terdeteksi, makin tinggi sensitivitasnya. Ya. Kebalikannya adalah kemampuan alat mendeteksi orang yang sehat. Nah, itu yang kita sebut specificity. Specificity itu, ya, B dibagi B plus D. Itu spesifisitas itu kemampuan alat mendeteksi orang yang sehat. Ya, spesifik, ya. Jadi kalau bukan penyakit itu, dia tidak akan positif. Ya, saya kasih contoh. Misalnya dalam tes HIV, ya. Tes HIV itu kita kan pakai ELISA dulu, ya, awal-awalnya. ELISA berulang kali. Nah, itu sensitivitasnya sangat tinggi. Ya, sensitivitas sangat tinggi. Kalau ada HIV, maka tes itu akan hasilnya positif. Sangat tinggi sensitivitasnya, sangat sensitif. Begitu ada virus HIV, langsung positif hasilnya. Sangat sensitif. Ya. Tapi ELISA itu kurang spesifik. Kadang-kadang saking sensitifnya, ya, virus-virus yang mirip HIV hasilnya juga positif. Ya, saking sensitifnya ELISA itu. Virus-virus yang mirip dengan HIV, padahal bukan HIV, mirip, dia pun positif hasilnya karena sangat sensitif. Ya, padahal bukan virus HIV, mirip saja. Nah, karena itulah dulu, ya, awal-awalnya orang-orang yang sudah dites dengan ELISA HIV positif harus dicek ulang dengan Western blot namanya, ya, pemeriksaan Western blot. Mengapa? Western blot itu sangat spesifik. Kalau bukan virus HIV, dia tidak akan positif hasilnya. Sangat spesifik dia, ya. Kalau ada virus mirip-mirip saja dia tahu, ini mirip-mirip saja, bukan HIV. Maka dia akan negatif hasilnya, ya. Karena dia sangat spesifik untuk virus HIV. Karena itu dulu setelah ELISA kalau positif HIV tidak langsung divonis HIV, periksa lagi dengan Western blot. Jangan-jangan ini orang sehat, ya, tapi virusnya mirip HIV. Nah, nanti ketahuan, oh ini ternyata sehat ini, tidak sakit, ya. Jadi dua-duanya penting, sensitivitas penting, spesifisitas penting, ya.
Bahkan dilakukan secara serial kalau dulu ya. Setelah dengan sensitif sangat positif, dilakukan lagi spesifisitas. Jangan-jangan orang sehat ini, ya, dicek dengan spesifisitas. Karena kalau dengan spesifisitas tinggi, orang sehat itu akan ketahuan sehat. Ya. Nah, sensitivitas ini bagus, tapi bisa bahaya ya. Yang mirip-mirip pun dia bereaksi. Nah, kalau kita ambil contoh manusia itu ada juga yang sangat sensitif. Kadang-kadang ada temannya berbisik-bisik, ya, agak jauh darinya, berdua bisik-bisik. Dia saking sensitifnya merasa bahwa orang itu ngomongin dia. Nah, pasti itu ngomongin saya, ya. Itu sangat sensitif, ya. Padahal belum tentu orang itu ngomongin dia, ya. Orang lagi berunding hal lain, saking sensitifnya, ya. Orang bisik-bisik saja, apalagi bisik-bisik sambil lihat dia, sambil melirik dia. Wah, pasti ini ngomongin saya, ya. Nah, itu jadi sensitif itu seperti itu ya. Sangat-sangat sensitif. Ya, kadang-kadang yang mirip-mirip pun dia bereaksi. Nah, tapi untungnya nanti ada yang spesifisitas tinggi, kita bisa cek, ya, kita keluarkan orang-orang sehat itu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa ingat ya. Saya tidak bahas yang sign in out dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya adalah ini. Tadi kan ke bawah, A dibagi A plus C, D dibagi B plus D. Bagaimana kalau ke samping? Nah, kadang-kadang ya kita mendapatkan alat itu spesifik, sensitif, tapi ada false positifnya, ya. Ada sebagian orang ini nyatakan positif, padahal tidak sakit, jadi kan begitu kan? Yang B itu, ada orang yang dispositif tapi tidak sakit. Nah, itu juga bahaya. Jadi alat itu ada yang namanya positive predictive value, ya, positive predictive value, atau dalam buku-buku Indonesia disebut nilai duga positif. Positive predictive value dalam bahasa Indonesia nilai duga positif. Nah, ini untuk melihat kalau orang dinyatakan positif, berapa besar kemungkinan bahwa dia itu benar-benar sakit. Nah, itu bisa kita hitung. Jadi kalau orang dinyatakan positif, berapa persen kemungkinannya bahwa dia itu benar-benar sakit? Apa 100% pasti sakit? Apa 90%? Nah, itu kita lihat dari nilai duga positifnya atau positive predictive value. Begitu juga sebaliknya. Kalau negatif, berapa persen kemungkinannya bahwa dia benar-benar negatif? Ya, bukan positif. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contoh saja. Berhubung waktu mungkin ya. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, ya, ini contoh misalnya ini untuk mendeteksi defisiensi anemia, ya, anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi itu dinilai dari biasanya kadar serum ferritin, ya, kadar serum ferritinnya ini, nah, dinilai, ya. Kalau dia di bawah 65 milimol per liter, itu disebut positif. Dia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi. Tapi kalau di atas 65, ya, dia tidak anemia. Nah, nilai 65 atau mungkin 70, 80, ini nilai anemia ini dicari melalui uji sensitif, uji diagnostik ini, ya, namanya pakai ROC-Q. Nah, kita tidak bahas itu ya. Jadi uji diagnostik juga bisa menilai berapa sih kadar positif, berapa kadar negatif. Ya, itu bisa kita teliti. Nah, ini kita sudah ambil penelitian orang. Hasil penelitian orang menyatakan kalau kadar serum ferritinnya di bawah 65, maka dia anemia defisiensi besi. Kemudian dilakukan survei di masyarakat, ya. Dilakukan di masyarakat pemeriksaan pada 2.579. Dalam contoh ini 2.579 yang diperiksa. Hasilnya bisa kamu lihat di situ. Ya. Dari 2.579 yang diperiksa kadar serumnya 1.001 positif anemia, ya. Kalau dia di sini positif 1.001 anemia. Selebihnya 1.578 dinyatakan negatif. Ya, kalau kita lihat sepintas positif dan negatif. Jadi lebih banyak yang negatif dari positif. Yang positif 1.001, yang negatif 15. Kalau kita lihat lebih detail, ternyata dari yang positif ini
Tidak seluruhnya benar-benar anemia, ya. Pakai alat lain, ya, yang namanya gold standard. Ya, dengan gold standard diketahui, oh ini bukan iron defisiensi, ya. Nah, ternyata yang benar-benar defisiensi anemia itu anemia defisiensi cuma 731, ya. 371 benar-benar hasil serum ferritin kita menyatakan positif dan dia benar-benar anemia zat besi. Ya, itu 731 yang A ini. Ya, yang A. Selebihnya ada 270 yang sebenarnya tidak anemia. Itulah yang kita sebut sebagai positif palsu. Ya. Ada 270 yang positif palsu. Ya, ada 270 positif palsu. Kalau kita lihat di atas, sensitivitasnya tinggi ya, 90%. Kalau alat ini menyatakan sensitivitas 90% terdeteksi. Ya, tinggi. Mengapa? Karena dari 809 yang defisiensi, 731 diketemukan. Artinya 90% diketemukan. Nah, ini nilai duga positif ini ya. Ke samping ini. Jadi, kalau seseorang dinyatakan positif, berapa besar kemungkinan bahwa dia benar-benar anemia? Dibagikan saja. 731 dibagi dengan 1001. Jadi sekitar 73% kalau kita lihat ya. Jadi kalau orang dengan alat tes ini, ya alat cepat ini biasanya, ya, alat tes ini, kalau seseorang dengan alat ini dinyatakan positif, maka kemungkinan bahwa dia benar-benar anemia zat besi 70%. Ya, dari data ini. 73%, ya, 731 dari 1000. Jadi dari 1000 orang yang dinyatakan positif, 730 yang benar-benar defisiensi. Artinya positif predictive value-nya, nilai duga positifnya adalah 73%. Kalau seseorang dinyatakan positif dengan alat ini, maka kemungkinan bahwa dia benar-benar menderita anemia adalah 73%. Nah, ini juga akan berlaku untuk antigen, ya, antigen untuk COVID. Ya. Tidak semua orang dinyatakan positif oleh antigen COVID pasti sakit, ya, sama, semua alat tes begitu, ya. Cuman berapa persentase positifnya? Nah, itu yang akan kita cari nanti, ya. Oke. Mudah-mudahan jadi ingat dengan pelajaran-pelajaran uji diagnostik. Ya, ini ROC Cube ini cara mengembangkan tadi. Jadi untuk mencari nilai 65 atau berapa ini, nah ini cara nyarinya di sini ya, pakai ROC Cube. Yang sudah belajar akan ingat, yang belum belajar nanti akan belajar ya, bagaimana cara melakukan ROC Cube ini. Disable operating cube ya. Oke, sekarang kita masuk ke COVID-nya ya. Nah, CDC itu ini saya ambil dari CDC ya, update-nya tanggal 7 Agustus mereka update. CDC sudah mengembangkan 2 tes laboratori untuk mengidentifikasi SARS-CoV-2 ya, atau virus yang menyebabkan COVID-19. Ini nama virusnya ya. SARS-CoV-2 ini nama virusnya. Kalau penyakitnya COVID-19 ya, jadi sama saja ada. Kalau COVID-19 itu nama penyakitnya, tapi nama virusnya SARS-CoV-2 ya. Nah, pada Februari 2020 ya, begitu diketahui adanya virus ini, CDC sudah mengeluarkan itu tes untuk mendeteksi COVID-19 ini ya. Namanya RT-PCR ya, real time RT-PCR diagnostic panel. Ini CDC mengeluarkan. Ini khusus ya, sangat akurat. Tes ini akurat dalam mendeteksi SARS-CoV-2 ya, melalui sampel-sampel respiratori, saluran pernapasan ya, bisa nasal swab, swab hidung, bisa swab tenggorokan. Pokoknya dia respiratory spesimen, sampel-sampel dari saluran pernapasan, sangat akurat ya mendeteksi itu. Itu CDC langsung mengeluarkan awal-awal sekali dari terjadinya pandemi, yang khusus untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini. Tapi kemudian CDC juga mengeluarkan lagi satu lagi
namanya SARS-CoV-2 multiplex assay. Dia bukan hanya bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2, tapi juga bisa untuk flu. Ada 2 macam flu bisa dideteksinya. Jadi satu alat bisa mendeteksi 3 macam virus. Nah, ini dikeluarkan oleh CDC. Tapi ini tidak begitu banyak dipakai orang ya. Yang paling banyak dipakai orang yang pertama itu. Februari, yang dikeluarkan Februari. Jadi CDC mengeluarkan contoh itu, dan itu boleh dikembangkan oleh masing-masing negara, dikembangkan sendiri dengan merujuk pada apa yang sudah dikeluarkan CDC. Ya. Sehingga seluruh dunia pada waktu itu sudah bisa langsung menggunakan RT-PCR ini. Ya. Jadi cepat juga kalau kita lihat ya CDC ini. Februari 20 dia sudah mengeluarkan. Inilah yang dianggap sebagai gold standard di lapangan. Ya, di lapangan dianggap sebagai gold standard. Yang dipercaya hasilnya, yang paling dipercaya di lapangan. Ya. Nah, ini contoh barangnya, ya, paketnya. Ya, dalam satu paket itu seperti itu. Ada primernya, ya, ada contoh positifnya, dan sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu, Oktober tanggal 22 ya, sekarang tanggal berapa? 29 ya. Nah, berarti seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ada update ya. Berdasarkan bukti-bukti yang muncul, maka CDC ini Center for Disease Control ya, di bawah WHO. Ya, pusat pengontrolan penyakit menular ya. CDC ini dia mengontrol penyakit menular di seluruh dunia. Dia bertugas mengontrol penyakit menular di seluruh dunia. Ini di bawah WHO. CDC merekomendasikan agar ya, CDC merekomendasikan untuk orang-orang walaupun sudah divaksinasi, ya, fully vaccinated ini berarti 2 kali sudah vaksinasi dia. Ya. Kalau dia kontak dengan orang yang diduga COVID-19 atau orang yang sudah diketahui pasti COVID-19, ya, dia kontak dengan orang-orang itu yang diduga COVID-19 atau sudah dipastikan COVID-19, padahal dia sudah vaksinasi 2 kali, tetap kalau menurut CDC harus dilakukan tes dalam waktu 5-7 hari sejak dia kontak, ya, dia close kontak, ya, kontak erat dengan penderita atau orang yang diyakini menderita, ya, diyakini menderita artinya dia belum dites ya, tapi gejalanya sudah jelas, gejala-gejala COVID. Nah, kontak ya, padahal dia sudah vaksin 2 kali ya, atau untuk tenaga kesehatan mungkin 3 kali ya, sudah ditambah Moderna, tetap dianjurkan di tes 5-7 hari kemudian setelah kontak. Ini saran terakhir dari CDC ya, baru seminggu yang lalu dikeluarkan sarannya. Karena mengapa banyak orang merasa kalau dia sudah divaksinasi, dia aman. Walaupun dekat-dekat orang yang diduga sakit atau dekat-dekat orang yang sakit, maka dia akan aman, ya, karena sudah vaksinasi 2 kali atau 3 kali. Kenyataannya tidak. Ya, orang yang sudah divaksinasi masih mungkin sakit, ya, masih mungkin dia terinfeksi. Cuman mungkin, ya, karena imun sudah ada di tubuhnya, dia sakitnya tidak berat. Itu saja untungnya. Ya, orang-orang yang sudah divaksinasi itu, kalaupun sampai dia terinfeksi, maka dia sakitnya insya Allah tidak berat, ya, dan cepat sembuh. Kalau orang lain berapa hari, ya mungkin 2-3 hari sudah enak pulih. Ya, itu keuntungan vaksinasi. Tapi tidak mencegah untuk sakit. Karena itu CDC rekomendasi ya, walaupun sudah vaksinasi lengkap, kalau kontak dengan orang sakit atau diduga sakit, tetap perlu dites, ya, baik dengan antigen atau dengan PCR. Oke. Baik, ini saya lewatkan karena mengingat waktu. Bagaimana vaksinasi dengan SARS-CoV-2 testing? Orang-orang yang sudah divaksin, apabila kita tes ya dengan tes-tes viral yang ada, baik itu PCR ataupun antigen, itu tidak mempengaruhi vaksinasi itu.
Ya. Jadi vaksinasi tidak mempengaruhi hasil tes. Ya, ini yang disampaikan. Vaksinasi tidak mempengaruhi hasil tes. Ya, kalau dia positif akan tetap positif hasilnya, kalau negatif akan negatif. NNAT ini nama lain dari PCR ya. Nucleic Acid Amplification Test. Tes yang memperbanyak nucleic acid. Nah, itu PCR itu kerjanya itu ya. NNAT ini yang dilakukan oleh PCR. Jadi ini nama lain dari PCR lah. Ya. NNAT. Bahkan juga sekarang kan ada tes cepat molekular. Tes cepat molekular untuk TBC. Itu juga NNAT. Ya. Sama. Jadi sama handalnya dengan PCR. Tes cepat molekular untuk TBC itu juga menggunakan nucleic acid ya, asam nukleus, asam nukleat. Oke. Nah, banyak sekali di dunia ini tes-tes untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ini sangat banyak ya. Ada PCR, ada antigen, ada antibody. Antigen juga, PCR juga ada macam-macam ya. Saya lihat di Palembang ini paling tidak ada 2 macam PCR. Ada 2 laboratorium klinik, PCR-nya beda yang mereka lakukan. Tapi sama-sama untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Apalagi antigen ya macam-macam mereknya, kemudian antibody juga macam-macam mereknya. Nah karena itu CDC mengingatkan ya bahwa beberapa tes itu dapat memberikan hasil yang cepat, rapid, ya cepat sekali hasilnya dalam menit, ya. Sedangkan yang lain memerlukan waktu yang lama untuk processing. Dan saya kira kamu sudah tahu ya, yang cepat itu antibody, tes antibody ya, atau serologi, kemudian tes antigen, swab, dia swab juga, cuma dia diperiksa antigen, nah, itu cepat, ya. Kadang-kadang 10 menit sudah dapat hasilnya. Tapi yang lama itu PCR ya, jadi ada yang cepat, ada yang lama. Karena itu ini akan jadi pertimbangan dalam pemilihan, ya dalam program pemilihan oleh Satgas COVID. Beberapa tes harus dilakukan oleh orang-orang terlatih, ya. Beberapa tes harus dilakukan orang-orang terlatih, misalnya PCR itu orang terlatih, ya. Tapi ada yang tidak harus orang terlatih, diajari 10 menit sudah bisa dia melakukan, ya. Seperti swab antigen. Itu 10 menit diajari sudah bisa orang melakukan ya, apalagi memang orang kesehatan yang diajari itu tambah cepat ya dia melakukan. Nah tapi harus tetap diajari ya, walaupun cuma 10 menit harus diajari, karena kalau salah hasilnya jelek. Antigen itu bagus kalau dilakukan dengan cara benar oleh orang yang sudah dilatih ya, tapi kalau dilakukan oleh orang yang tidak terlatih bisa negatif semua hasilnya ya, apalagi PCR ya, itu tambah berat latihannya ya. Mungkin tidak bisa 10 menit ngajari PCR ya, 1-2 hari atau 3 hari orang dilatih untuk melakukan PCR test. Tapi kalau untuk antigen ya, apalagi antibody, mungkin dalam hitungan jam atau setengah hari orang sudah bisa dilatih ya. Itu untungnya ada pilihan-pilihan seperti itu. Kemudian ada tes yang sangat sensitif, sensitivitasnya tinggi. Ya. Dan ada juga yang sangat spesifik, spesifisitasnya yang tinggi. Tapi ada juga yang sensitif dan sekaligus spesifik. Nah, seperti PCR itu dianggap sensitif dan juga spesifik. Ya. PCR itu dianggap sensitif dan juga spesifik. Kalau antigen itu sensitif, tapi spesifisitasnya tidak terlalu tinggi. Ya. Karena dia bisa positif. Mengapa antigen itu tidak spesifik? Karena dia juga bisa hasilnya positif karena infeksi-infeksi lain. Ya, jadi kalau antigen tes itu positif, kamu melakukan swab untuk periksa antigen positif, jangan dulu langsung sedih. Ya, belum tentu positif itu karena COVID-19. Bisa jadi karena infeksi yang lain. Karena infeksi lain juga mengeluarkan imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu. Ya. Nah, sehingga mesti ditanya riwayat biasanya. Maka sebelum antigen itu ditanya dulu riwayat pernah infeksi sebelumnya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ya.
beberapa tes karena dia murah dan mudah dilakukan, bisa berulang-ulang kita lakukan. Ya. Saya sudah berapa kali di antigen, mau berangkat penelitian antigen, selesai penelitian antigen lagi, seluruh mahasiswa yang ikut penelitian juga di antigen semua. Ya, pada waktu berangkat dan pulangnya di antigen lagi, karena mudah dan murah. Ya, itulah untungnya. Ya, ini sudah saya bahas tadi. Yang nucleic acid amplification test ini, yang PCR, itu sangat sensitif. Sangat spesifik ya dalam mendiagnosis SARS-CoV-2. Makanya dia dijadikan andalan saat ini. Ya, mungkin suatu saat akan ditemukan yang lebih baik dan lebih murah dan lebih cepat hasilnya. Ya, mudah-mudahan. Saat ini hanya itu yang kita pakai. Dulu pada waktu sedang tinggi-tingginya kasus, ya, kita bisa 1 minggu itu nunggu hasilnya. Karena numpuk di lab itu, ya, sampelnya itu numpuk di lab. Saya pernah menunggu hasil PCR itu, yaitu 1 minggu lebih, 10 hari sempat, ya, hampir 10 hari baru keluar hasilnya. Pada waktu dulu kasus tinggi, sekarang katanya 1 hari bisa keluar, ya. Pagi diperiksa, sore sudah keluar, karena tidak terlalu banyak yang diperiksa di lab itu. Ya. Tapi dia sangat sensitif dan sangat spesifik. Ya, semuanya harus di lab, ya, kalau yang PCR itu. Ini disebutkan 1 sampai 3 hari, dalam kenyataannya kan seperti saya sampaikan tadi. Pada waktu puncak-puncaknya pandemi, 1 minggu orang harus nunggu, ya. Bahkan ada yang 10 hari. Kasihan, ya. Dan resikonya besar itu, dampaknya di masyarakat. Karena biasanya kadang-kadang orang sambil nunggu tes, dia belum yakin bahwa dia sakit. Karena dia belum yakin dia sakit, dia masih keluar, ya, bisa menularkan ke orang lain. Ya. Sebenarnya kalau makin cepat tes itu keluar hasilnya lebih bagus, karena orang tahu pasti, oh saya sakit, maka dia akan melakukan isolasi, ya, mandiri. Tapi kalau dia belum sakit, belum pasti sakit, dia akan merasa tidak sakit, dia masih keluar, itu yang kita takutkan. Ya. Nah, saya klarifikasi sedikit, ya. Kalau orang sudah pasti positif, itu kita sebut isolasi. Jadi kalau orang sudah pasti positif, dia mengisolasi diri. Tapi kalau orang merasa mungkin dia positif, tapi hasil lab belum keluar, itu namanya karantina. Ya, dia melakukan karantina mandiri. Mengapa? Diduga sakit atau dia merasa sakit, tapi belum keluar hasil tesnya, belum pasti. Itu karantina. Tapi kalau sudah positif, itu disebut isolasi mandiri. Nah, kadang-kadang dipakai terbalik-balik, ya, di lapangan. Ya. Jadi isolasi itu kalau sudah positif, dia mengisolasi diri. Tapi kalau dia masih menduga bahwa kemungkinan sakit, dia kontak dengan orang sakit, ya. Jadi dia kemungkinan kena itu, tapi belum keluar tesnya. Nah, dia melakukan karantina namanya, karantina mandiri. Ya. Dua-duanya penting. Nah, antigen tes ini dia kurang sensitif, ya, dibandingkan dengan PCR. Secara tegas disampaikan di sini. Dia kurang sensitif dibandingkan dengan PCR. Jadi tapi antigen ini justru banyak digunakan untuk screening. Mengapa? Karena dia mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat. Dia digunakan untuk screening bisa, ya. Mencari di populasi, ya, siapa-siapa orang yang positif. Jadi pengertian screening itu adalah kita memeriksa orang-orang yang merasa dirinya sehat. Itu namanya screening, ya. Kalau pada orang yang sudah jelas sakit, itu bukan screening. Screening itu dilakukan pada orang yang merasa dirinya sehat. Kita screening. Ternyata sakit, ya. Nah, itu screening namanya. Nah, banyak dipakai antigen ini karena mudah, ya. Mudah melakukannya dan murah. Walaupun dia kurang sensitif PCR. Karena sulit kita PCR screening itu, ya, makan waktu dan biaya. Jadi masih banyak antigen dipakai untuk screening. Walaupun bisa saja untuk negara-negara yang kaya dan mereka bisa memproses hasil dengan cepat, bisa saja mereka screening pakai PCR. Ya, uangnya ada,
labnya cukup mendukung sehingga pengambilan data cepat dan hasilnya cepat, itu bisa dipakai screening. Tapi untuk Indonesia mungkin sulit screening pakai PCR, ya. Kemungkinan yang kita lakukan adalah screening itu pakai antigen ini, karena dia mudah, murah, ya, hasilnya cepat dan cukup sensitif, walaupun tidak ya kurang sensitif dibandingkan dengan PCR. Ya, kalau antigen ini bisa nasofaring ya, melalui hidung, bisa juga melalui anterior nasal spesimen. Yang penting harus jalan nafas. Nah, tadi sudah dibahas PCR, antigen, sekarang antibodi. Dulu di awal-awal banyak sekali ya tes antibodi. Nah, sekarang hampir jarang kita dengar orang melakukan antibodi. Mengapa dulu sering dipakai? Karena belum banyak antigen waktu itu. Waktu itu belum banyak dipakai tes antigen, ya. Swab antigen itu belum banyak. Orang masih merasa takut di swab. Jadi yang paling mudah itu antibodi. Dia diambil darahnya sedikit, diteteskan, langsung keluar hasilnya. Jadi dulu sempat ngetop ya, yang paling ngetop itu antibodi ini, tes. Tapi ini kelemahannya, ini yang termasuk yang paling lemah antibodi ini. Ya. CDC itu tidak menyarankan menggunakan antibodi kalau untuk mengetahui apakah orang itu sekarang sakit atau tidak. Jadi tidak disarankan menggunakan antibodi kalau untuk mengetahui orang itu terinfeksi atau tidak. Mengapa? Karena yang dideteksi antibodi. Antibodi itu kalau orang terinfeksi COVID-19 tidak langsung membentuk antibodi tubuhnya. Katakanlah hari ini seseorang terinfeksi, ya. Kemudian besok diperiksa tes antibodi, maka dia akan negatif. Padahal dia sudah terinfeksi, virusnya sudah masuk hari ini. Diperiksa besok atau besok lusa diperiksa, kemungkinan besar pasti bisa dipastikan negatif. Mengapa? Karena tubuh orang itu belum membuat antibodi. Antibodi itu paling cepat katanya hari ke-5 atau rata-rata hari ke-7. Tubuh sejak infeksi ya, semenjak virus masuk, biasanya hari ke-5, hari ke-7 baru tubuh membentuk antibodi. Baru kalau dites dia akan positif. Tapi kalau dites hari kedua, hari ketiga, ya biasanya akan negatif. Itulah kelemahan antibodi, ya, tes antibodi. Karena kita mengetes antibodi, padahal antibodi belum terbentuk. Orangnya sudah terinfeksi hari ini. Besok belum terbentuk, besok lusa belum terbentuk. Biasanya hari ke-5, kalau dites kemungkinan dia akan positif. Jadi kalau seseorang dites dengan antibodi negatif, tidak boleh dikatakan bahwa dia tidak terinfeksi. Ya, harus diulang hari ke-5 atau hari ke-7. Kalau sudah hari ke-7 juga dites masih negatif atau hari ke-10 dites masih negatif, maka kita yakin, ya, lebih yakin bahwa dia benar-benar tidak terinfeksi. Makanya sekarang sudah jarang kita dengar antibodi ini dipakai. Ya, walaupun tetap ada gunanya. Nanti di akhir akan kita bahas apa gunanya. Ya, karena itu naik pesawat ya, kata Bu Zata Isma tadi, yang dipakai adalah antigen atau PCR sekarang ini, ya. Dan sekarang lebih diketatkan PCR. Mengapa? Karena sekarang ini kita pada level-level kewaspadaan harus lebih tinggi ya. Karena mulai November nanti itu kepada kelembapan udara akan naik. Sekarang mengapa kasus turun? Karena kelembapan udara memang rendah sekarang ini. Kelembapan udara itu air yang di udara itu ya, kelembapannya rendah. Sedangkan virus untuk hidup lama di udara, dia perlu kelembapan. Ya. Karena kelembapannya rendah, kasus rendah di seluruh dunia. Ya, matahari cukup dekat dengan bumi saat ini. Tapi nanti mulai November, ya pertengahan atau November, matahari akan mulai menjauh dari bumi. Dan pada saat itu kelembapan udara akan tinggi. Ya. Jadi kemungkinan ya yang diwaspadai sekarang mulai pertengahan November sampai Desember, ya puncaknya itu Januari Februari, ada kemungkinan kasus naik karena kelembapan udara tinggi, virus mudah hidup di udara. Ya, nah itu sebabnya mungkin, ya salah satunya sekarang ini pemerintah memakai lagi PCR bukan antigen, ya karena akan harus lebih berhati-hati.
Ya. Baik. Nah, antibody masih bisa digunakan ya kalau tujuannya untuk public health surveillance. Kalau surveillance masih dibolehkan oleh CDC. Ya, surveillance epidemiologi, ya, itu masih boleh antibody. Ya. Hanya untuk surveillance, ya, bukan untuk mengetahui seorang masih sakit atau tidak. Ya, untuk kebutuhan epidemiologi masih dibolehkan pakai antibody. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan ya antara PCR dengan antigen tes. Ya. Kalau PCR itu untuk mendeteksi infeksi saat ini. Antigen pun alhamdulillah sama. Dia bisa mendeteksi apakah orang saat ini sakit atau tidak. Jadi dua-duanya bagus ya dalam mendeteksi apakah orang sakit atau tidak. Kalau PCR dia mendeteksi RNA. Kalau antigen tes dia mendeteksi antigen dari virus tersebut. Ya, dua hal yang berbeda, satu RNA-nya, satu antigennya. Spesimennya hampir sama ya, nasal nasofaring, ya. Sensitivitasnya secara umum tinggi, ya. Seluruh PCR itu tinggi. Tapi kalau untuk antigen dia bervariasi. Ya. Umumnya dari sedang sampai tinggi sensitivitasnya. Ya. Dia akan tinggi pada puncak-puncak pandemi. Kalau pada puncak pandemi, antigen itu spesifitasnya naik. Ya. Nah, nanti kalau yang sudah belajar akan tahu mengapa naik. Ya. Makin tinggi incidence, maka sensitivitas suatu alat dengan sendirinya akan naik. Ya. Karena lebih banyak kemungkinan positif daripada negatif. Spesifisitas sama-sama tinggi. Ya. Jadi kalau dalam mendeteksi orang sehat ya sama-sama tinggi, antigen dan ya. Dalam kompleksitas PCR cukup kompleks melaksanakannya, tapi antigen saya sampaikan tadi mudah digunakan. Hasilnya 1-3 hari, bahkan di Indonesia 7 hari, pernah 10 hari. Kalau antigen sekitar 15 menit, bahkan ada yang 10 menit selesai. Biaya, kamu bisa lihat ya, sangat murah antigen dibandingkan dengan keuntungan. Sudah kita bahas di awal tadi, dia sangat sensitif. Ya. Kalau antigen keuntungannya dia cepat hasilnya. Kerugiannya jelas, PCR harus nunggu waktu lama, biaya mahal. Kalau antigen ini cepat hasilnya dan biaya murah. Cuman kurang sensitif ya dibandingkan dengan ini mungkin nanti bisa kita baca atau kalau ada pertanyaan kita bisa bahas. Saya mau masuk yang di sini yang menurut saya karena waktu ya. Nanti bisa dibaca. Nah, secara umum algoritmanya seperti ini. Ya. Untuk orang-orang yang ada gejala COVID memang, ya, seseorang dengan gejala COVID, simptomatik ya, gejalanya simptomatik jelas. Karena kalau orang terinfeksi itu ada dua kemungkinan, dia ada gejala atau tidak ada gejala. Ya. Orang tanpa gejala ya, OTG dulu ada istilahnya. OTG itu orang sakit tapi tanpa gejala. Nah, kalau yang ini yang di kiri ini orang sakit dengan gejala, ya orang yang dengan gejala simptomatik. Kalau antigennya positif, maka kita langsung katakan dia terinfeksi. Ya, orang itu jelas gejalanya, ya gejala-gejalanya itu gejala COVID, jelas demam, ya batuk, ya kemudian ada sesak pula napasnya. Jadi khas memang simptomatik, tinggal diperiksa antigennya. Kalau antigennya positif, maka walaupun tidak dilakukan PCR, kita bisa meyakini dia terinfeksi. Itu untuk algoritmanya. Jadi tidak seluruh orang yang diperiksa dengan antigen harus diikuti dengan PCR, tidak seluruh. Ya. Kalau dia memang sudah ada gejala yang khas dengan antigen positif, maka kita katakan dia infektif, ya, terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2.
Nah, tapi kalau orang ada gejala, diperiksa antigen negatif, nah itu perlu kita konfirmasi memang dengan tes PCR. Ya. Dia gejalanya khas, gejala COVID, tapi antigen negatif, itu yang perlu kita tes dengan konfirmasi dengan PCR. Ya. Kita konfirmasi PCR. Kalau PCR positif, berarti dia sakit. Tapi kalau antigen negatif, PCR juga negatif, ya, kita lihat dulu, dia pernah kontak enggak? Ya, dengan apa? Dia pernah kontak enggak dengan orang sakit? Dia gejalanya khas, tapi diperiksa antigen negatif. Tapi dari anamnesis, dia memang beberapa hari yang lalu kontak dengan penderita, ya, kontak erat dengan penderita. Maka walaupun PCR antigen negatif, PCR negatif, kita tidak langsung katakan bahwa dia tidak terinfeksi. Ya. Kalau ternyata dia ada kontak, yes, dia ada kontak, ya, dengan orang sakit, maka kita katakan bukan tidak terinfeksi, kita katakan no current evidence of infection. Saat ini tidak ada bukti bahwa dia terinfeksi. Ya, saat ini tidak ada bukti terinfeksi. Mengapa? Karena gejalanya khas tadi. Ya, dari sini dia ada gejala, tapi antigen negatif, PCR negatif, dan dia kontak dengan penderita. Sempat kontak dengan penderita, maka kita golongkan dia di sini. No current evidence of infection. Saat ini tidak ada bukti bahwa dia terinfeksi. Artinya sebaiknya dia masih tetap di karantina. Ya, nah ini. Ya. Bukan isolasi, dia sebaiknya di karantina. Ya, mengkarantina diri lah, karantina mandiri di rumahnya. Ya, menunggu sampai batas waktu tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau sampai batas waktu itu dia tidak ada gejala pemberatan penyakit, maka kita katakan dia baru negatif. Ya. Nah, ini kalau orang ada gejala. Bagaimana orang tidak ada gejala? Orang tidak ada gejala, tapi dia kontak dengan COVID, dengan penderita COVID. Tidak ada gejala, kita periksa antigen. Ya. Kalau antigen negatif, kita katakan no current evidence, tidak ada bukti. Tapi tetap karantina harus. Ya. Mengapa? Karena kontak dengan penderita COVID. Tidak ada gejala, tapi jelas ada kontak dengan penderita COVID beberapa hari yang lalu. Antigen juga negatif, ya, maka dia karantina mandiri. Tapi kalau antigennya positif, dia kita confirm dengan PCR, ya. Dia tidak ada gejala, tapi dalam anamnesis ada riwayat kontak dengan penderita COVID. Kita periksa antigen positif, maka harus dilanjutkan dengan PCR, ya. Nah, nanti lihat hasil PCR-nya. Kalau dia positif, berarti dia infeksi. Kalau PCR negatif, dia masuk sini. Ya. Tidak ada bukti bahwa dia terinfeksi saat ini. Karena itu harus karantina. Karena bisa jadi 3 hari 4 hari kemudian dia bisa positif, ya. Nah, makanya saat ini, currently, ya, saat ini tidak ada bukti. Tapi 3-4 hari lagi mungkin bisa terjadi karena dia kontak, ya, dengan penderita. Makanya dia harus karantina. Ya. Tidak ada bukti terinfeksi, tapi ada kontak. Nah, beda dengan yang ketiga ini. Dia tidak ada gejala dan tidak ada riwayat kontak dengan penderita. Kalau antigen negatif, kita berani katakan bahwa dia tidak terinfeksi. Tapi kalau dia tidak ada gejala, tidak ada kontak, tiba-tiba antigen positif, maka harus konfirmasi dengan PCR. Ya. Jadi kalau di sini kamu lihat antigen positif konfirmasi, antigen positif konfirmasi. Kecuali yang ini, kalau dia sudah ada gejala antigen positif, langsung kita katakan terinfeksi. Ya. Jadi itu untuk meresume ini terakhir, slide terakhir adalah ini. Ya, saya sampaikan tadi bahwa serologi itu masih bagus dipakai kalau dikombinasikan dengan PCR. Ya, kalau serologi tes antibody tadi ya, antibody rapid test atau serologi rapid test dikombinasi dengan PCR bagus sekali itu. Interpretasinya bisa lebih detail. Misal PCR positif, tapi antigen negatif, ya kemungkinan pasien pada periode jendela, ya artinya dia positif tapi belum menunjukkan adanya gejala. Nah, orang ini harus tetap isolasi mandiri.
ya. Positif soalnya PCR-nya, ya. Kemungkinan dia dalam periode window period, ya, periode jendela. Periode jendela ini semenjak dia terinfeksi sampai timbul gejala, ya, itu periodenya. Belum timbul saja gejalanya ini, ya. Antibodinya belum terbentuk saja ini dikirakan. Karena PCR positif. Tapi kalau PCR positif, IgM positif, ya dengan tes antibodi serologi, IgM positif, maka kita katakan pasien itu berada dalam fase awal infeksi. Itulah untungnya kalau PCR dikombinasikan dengan serologi, ya, dengan tes antibodi. Kita tahu, oh ini positif dan pasien ini di awal infeksi. Tapi kalau dua-dua positif, PCR positif, IgM positif, IgG positif, ya hasil serologinya, pasien dalam fase aktif ini, ya, sedang aktif-aktifnya menularkan ini, ya. Ini sedang aktif-aktifnya fase penularan, ya. Tapi kalau PCR positif, IgM negatif, IgG yang positif, pasien sudah fase akhir, akan sembuh nih, ya, pada fase penyembuhan. Jadi kita bisa tahu, oh kamu masih positif PCR memang, tapi nggak usah khawatir, kamu dalam fase penyembuhan. Mengapa? Karena IgM kamu sudah negatif, IgG masih ada, kamu sudah tahap penyembuhan, ya. Tapi kalau PCR negatif, IgM positif, pasien pada awal infeksi, ya, PCR mungkin negatif palsu dan sebagainya. Jadi inilah pentingnya kombinasi antara PCR dengan serologi, ya. Itu untuk sebagai resume dalam presentasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain. Waktunya sangat pas ya, 10.35. Ada kendala jaringan. Baik, saya berikan kesimpulan sedikit sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi yang saya garis besarkan ada 3 dalam diagnostik tes PCR yang dipakai, yaitu tes PCR ya, ini adalah tes yang paling bagus karena sensitif dan spesifisitasnya paling tinggi, namun kekurangannya membutuhkan waktu yang lama, 1-3 hari dan biayanya mahal. Kemudian yang kedua ada yang lebih sederhana sedikit tapi masih bagus, yaitu antigen, sensitif, namun sensitivitasnya tidak spesifik dengan PCR ya. Namun ini cepat untuk membaca hasilnya dan biayanya pun lebih murah ya dibandingkan PCR. Kemudian yang terakhir yang sudah tidak boleh lagi dipakai untuk diagnosa COVID oleh CDC yaitu antibody ya, tapi masih boleh dipakai untuk kegunaan surveillance epidemiologi. Nah, kemudian tadi ada kesimpulan yang bagus sekali di akhir ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memisahkan antara PCR dan antigen. Jadi dua-duanya sangat bagus jika kita kombinasikan. Jadi intinya saya baca tadi, kalau PCR-nya positif maka dia pasti ada infeksi. Tinggal kita lihat tahapnya itu melalui confirm dengan antibody ya. Kita lihat dengan serologi ya, dengan kita lihat IgM dan IgG-nya apakah dia sedang awal infeksi atau sedang masa tinggi-tingginya menginfeksi atau pada saat penyembuhan ya. Baik, saya buka sesi diskusi tanya jawab kepada peserta yang sudah tidak sabar lagi untuk bertanya. Saya baru cek ternyata tidak ada kolom chat ya, jadi kita langsung aja untuk tanya jawab secara langsung. Saya buka 3 pertanyaan dulu kepada peserta. Silakan apabila ingin bertanya silakan di unmute atau di raise hand, boleh. Atau kalau ada mahasiswa yang malu bertanya tak ada kolom chat, boleh WA saya atau WA panitia. Ada?
Masih malu-malu nih ya. Ini ada alumni kita nih yang aktif di tracer ya, yang sudah bekerja di COVID, pelacakan COVID, mungkin bisa nih menemukan banyak kasus di lapangan, bisa nih bertanya ya. Oke, adakah yang bertanya? Baik, sembari menunggu yang bertanya, mungkin saya ada pertanyaan sedikit, Dok, ya boleh? Saya ingin bertanya, Dok, jadi beberapa waktu lalu itu saya ada diskusi dengan teman-teman praktisi yang di Jakarta, Dok, ya. Karena saya nggak praktisi, jadi saya nggak terlalu banyak update tentang kejadian di lapangan. Jadi mereka banyak menemukan tentang city value, Dok, di PCR ya, atau cycle threshold. Jadi kadang PCR mereka itu nggak lagi melihat PCR positif atau negatif, jadi yang dilihat adalah angka city value-nya. Ya itu gimana, Dok, kira-kira, Dok? Ya. Silakan, Dok, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang city value tersebut, Dok. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, city value ini akhir-akhir ini memang banyak juga diperhatikan ya. Kalau awal-awal dulu kan tidak ya. City value ini menunjukkan sebenarnya PCR positif itu dia dalam masa penyembuhan atau masa aktif, justru kelihatan dari CT-nya. Ya salah satu cara tadi dengan serologi kan, kita kombinasi dengan serologi. Tapi ada PCR yang bisa mengeluarkan city value. Tapi ada juga yang PCR-nya tidak menggunakan city value. Ya kalau di Palembang ini kalau kita periksa PCR di misalnya salah satu laboratorium, dia mengeluarkan city value. Tapi ada laboratorium lain, ya PCR-nya beda, tidak ada keluar city value. Nah benar, city value itu kadang-kadang digunakan oleh para klinisi untuk menilai ya apakah seseorang itu positif itu dalam masa aktif atau fase yang sudah mulai tahap penyembuhan ya. City value itu circle-nya ya, berapa kali circle itu dilakukan. Kalau circle-nya sedikit sudah ketemu ya. Kalau circle-nya sedikit sudah ketemu artinya virusnya memang sedang aktif-aktif itu, sedang banyak-banyaknya ya. Dengan sedikit saja CT-nya itu circle-nya kecil sudah dapetan. Tapi kalau circle-nya makin tinggi, makin lama, makin banyak baru dapat, kemungkinan virusnya sudah tinggal sedikit atau virusnya tidak terlalu aktif lagi ya. Itu menunjukkan ke situ. Walaupun para ahli paru sebenarnya tidak sepenuhnya memegang itu ya. Saya konsultasi juga dengan ahli paru, itu boleh dipakai sebagai ancer-ancer tapi bukan suatu yang pasti ya. Umumnya yang seperti itu kita temukan pada long COVID ya. Pada long COVID itu kita tahu adalah orang-orang yang menderita COVID itu negatifnya lama sekali. Umumnya kalau orang COVID PCR-nya sudah 21 hari negatif ya. Tapi ada orang yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan diperiksa PCR masih tetap positif terus. Ya, itu orang-orang yang disebut sebagai long COVID, COVID yang panjang ya. Nah, umumnya terjadi pada orang-orang dengan punya kelainan paru, misalnya orang asma, orang yang memang punya bronkitis ya. Kalau mereka ini yang asma, bronkitis dan sebagainya, mereka kena COVID, umumnya lama baru bisa negatif PCR-nya. Sudah sebulan, sudah 2 bulan masih positif. Mengapa? Sebenarnya itu sisa-sisa virus ya. Karena paru-parunya atau saluran napasnya sudah tidak baik, pembersihan sisa-sisa virus dari tubuh itu lambat. Sehingga sisa-sisa virus itu ada. Sehingga kalau di swab PCR masih positif PCR-nya. Padahal itu sisa-sisa virus, ya virus yang sudah mati atau mungkin fragmen dari virusnya. Ya bisa virus utuh tapi sudah mati sebenarnya. Atau fragmen virus, ya pecahan-pecahan virus. Tapi PCR masih positif. Dan orang-orang ini tidak menularkan lagi. Nah, dari city value itu juga bisa dinilai itu, ya. Anda apa-apa, dia positif. City value-nya ini menunjukkan bahwa itu virus-virus sisa saja ya, virus mati atau virus-virus yang pecahan-pecahan, ya serpihan virus saja. Dan saya lihat itu beberapa kasus seperti itu.
dia positif sudah sebulan lebih, tapi dia kumpul dengan saudaranya sudah. Tidak ada satupun saudaranya yang tertular. Ya, karena memang dokternya meyakinkan ini long COVID ini ya. Jadi positif kamu itu bukan virus aktif itu, hanya virus mati atau sisa-sisa virus ya. Karena dia mengalami long COVID, dari city value juga kelihatan seperti itu. Ya, jadi memang penting ya. Boleh dipakai juga walaupun bukan sesuatu yang pasti, tapi bisa sebagai ancer-ancer. Dan itu dipakai juga oleh praktisi untuk memulangkan orang. Ya. Kasihan kan orang melakukan isolasi mandiri, kalau di sini di Wisma Atlet ya, bukan di rumah sakit, sudah 1 bulan masih positif terus, kasihan lah ya. Nah biasanya seperti itu, dilihat juga PCR positif, kemudian dia juga ternyata penderita asma atau penderita paru lain, dan dari city value-nya juga dilihat, ini bukan virus aktif, pulang saja. Jadi banyak juga seperti itu, ya dipulangkan. Tapi kadang-kadang keluarga masih takut, kan kamu masih positif, kenapa sudah pulang? Ya. Nah, tapi dokter parunya yakin ya bahwa itu long COVID, dan dia juga dari city value-nya, dokternya dengan yakin memulangkan. Dan alhamdulillah memang tidak terjadi penularan apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk hati-hatian ya, isolasi dulu setengah bulan lagi di rumah lebih bagus ya. Setelah pulang dari rumah sakit atau setelah pulang dari Wisma Atlet ya, diisolasi, kita di rumah nambah lagi 1 minggu boleh juga ya. Ya, saya kira itu bagus ya. Banyak kejadian seperti itu, lumayan banyak akhir-akhir ini. Baik, terima kasih pada Dr. Zulkarnain. Ada lagi peserta yang ingin bertanya? Apakah ada? Jika ada pertanyaan, silakan di raise hand. Ini kesempatan yang sangat baik ya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mumpung ada pembicara yang luar biasa. Ada dari mahasiswa, dari panitia, atau dari praktisi yang bekerja di lapangan. Mungkin ini mau, ya Dok? Ya mungkin sambil nunggu pertanyaan, kita mengharapkan saja ya bahwa yang ditakutkan oleh para ahli itu tidak terjadi ya, tidak lagi ada kenaikan kasus di kita ini. Tapi pemerintah berhati-hati sekarang dinaikkan dengan PCR pemeriksaannya. Ya, tapi kontroversi juga karena PCR itu mahal ya. Ada yang menganggap ini terkait bisnis, terkait politik dan sebagainya. Ya macam-macam interpretasi orang. Tapi kalau kita sebagai epidemiolog, kita merasa itu bagus ya. Karena kita memang harus berhati-hati. Karena bisa terjadi lonjakan kasus seperti di Inggris, sekarang kan kasusnya naik lagi. Singapura sempat naik, ya. Inggris sempat naik, beberapa tempat sekarang naik lagi. Karena memang sekarang sudah mulai kepadatan kelembapan udara sudah mulai berangsur naik sekarang ini, ya. Dan ada euforia juga di masyarakat karena merasa kasus sudah rendah, sudah mulai banyak yang buka masker, ya. Sudah banyak yang tidak jaga jarak. Nah itu juga menjadi bahaya, ya. Uji diagnostik ini akan jauh berkurang maknanya kalau prokes tidak diterapkan. Jadi memang saya ingatkan juga prokes itu tetap sangat penting ya. Seolah-olah kalau kita bicara ini uji diagnostik ini yang penting, tidak. Ini hanya salah satu cara saja untuk mengendalikan infeksi. Karena makin cepat deteksi, makin kecil kemungkinan orang menularkan. Itu untungnya, ya. Dan deteksi dini itu untungnya. Karena semakin cepat orang terdeteksi terinfeksi, maka dia cepat diisolasi mandiri atau dirawat, sehingga penularan bisa dicegah. Jadi ini memutus rantai. Ya, uji diagnostik ini memutus rantai. Ya, itu salah satu. Tapi prokes juga penting. Walaupun orang itu terinfeksi, ya, tapi kalau dia bermasker dan jaga jarak, kemungkinan menularkan juga kecil. Jadi prokes itu juga bisa memutus rantai. Jadi dia harus dikombinasikan antara prokes dengan deteksi dini ini. Dua-duanya tidak ada satu yang lebih penting. Dua-duanya penting. Ya, deteksi dini harus jalan. Ya, tracking seperti tadi ya, deteksi dini itu harus jalan. Dan prokes juga harus tetap terus dijaga. Karena itu juga memutus rantai. Satu lagi vaksinasi. Ya, kalau vaksinasi kita sudah mencapai 70% lebih atau 80%, maka herd immunity akan terbentuk. Itu juga akan memutus rantai.
secara teori di dunia ini diakui kalau 70% lah patokannya. Kalau sudah 70% lebih terimunisasi, maka kemungkinan penularan itu menjadi kecil. Ya, bingung virusnya mau infeksi siapa? Mau infeksi ini sudah diimunisasi, ya. Dan sakitnya tidak berat, ringan, dan cepat sembuh. Karena dia cepat sembuh, lama waktu menularkan jadi berkurang juga. Orang-orang diimunisasi, kalaupun dia sakit, kemungkinan menularkan jadi kecil. Mengapa? Karena virus yang di tubuhnya tidak banyak berkembang, karena dia imun, ya. Walaupun ada virus, virusnya tidak bisa berkembang banyak, dan dia cepat sembuh, sehingga waktu untuk menularkan jadi berkurang. Ya, kalau orang yang tidak diimunisasi sembuh mungkin 10 hari. Dalam 10 hari itu dia punya kesempatan menularkan banyak. Tapi kalau diimunisasi 2-3 hari sudah sembuh misalnya, maka kesempatan nular tinggal dikit, ya, tinggal 2-3 hari saja. Apalagi dia isolasi habis itu. Ya, jadi 3-3 itu harus dikombinasikan. Deteksi dini ini, ya, kemudian prokes, kemudian vaksinasi. Kalau 3 itu kita lakukan dengan baik semua, maka insya Allah, ya, wabah di Indonesia, ya, epidemi di Indonesia ini akan hilang. Dan kalau seluruh dunia menerapkan dengan baik, maka pandemi juga akan hilang. Ya. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama. Bukan berarti ini yang paling penting, ya. Baik. Ya, baik Dok. Ini sudah ada pertanyaan Dok masuk di WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya atas nama Emsah dan Khotib Pane dari UINSU. Apakah dampak positif dan dampak negatif COVID-19? Dan mohon diperjelas semua keseluruhan tentang COVID-19. Ini jadi agak umum ya Dok. Jadi beliau ini ingin tentang COVID secara umum. Baik, kalau COVID keseluruhan mungkin kita tidak punya waktu, ya. Tapi kalau dampak positif, dampak negatifnya, ya tergantung kita lihat dari posisi mana, ya. Kalau dari dampak negatif dulu mungkin, yang pasti banyak menyebabkan kematian, ya. Angka kesakitan, angka mobilitas, mortalitas sangat tinggi. Jadi kita mengalami kerugian yang luar biasa dari sumber daya manusia. Banyak orang-orang kesehatan meninggal, dokter, perawat, ya, yang baik-baik itu meninggal. Jadi kita banyak korban, ya. Kemudian ya secara ekonomi, kalau kita tinjau dari ekonomi jelas, ya, ekonomi itu terpuruk. Kita bisa masuk kepada resesi ekonomi. Ya, sudah defisit, resesi. Kalau tidak hati-hati kita depresi, ya, tingkatannya. Ya, jadi banyak aspek negatifnya. Yang pasti kita tidak bebas, ya. Kita tidak bebas lagi. Dulu kita bisa bersosialisasi dengan bebas, sekarang tidak bisa lagi. Jadi dampak negatifnya jelas, saya kira kita semua sudah merasakan, ya. Dampak ekonomi bukan hanya dari negara, rumah tangga pun, ya. Banyak ekonomi rumah tangga, orang di PHK, ya. Perusahaan tutup, orang-orang di PHK, luar biasa dampaknya, luar biasa. Keuntungannya, nah kalau kita mau lihat keuntungan mungkin itu yang susah, ya. Keuntungannya yang pasti kalau dari orang-orang lingkungan, ya, orang-orang lingkungan mereka sangat senang. Ozon itu lubangnya mengecil sekarang, karena pabrik-pabrik tutup, ya. CO2 yang naik ke udara itu berkurang. Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan gas-gas CO2 itu tutup semua perusahaan-perusahaan itu sekarang, bangkrut banyak, ya. Sehingga O2 naik ke atas itu sedikit, udara jadi lebih bersih, efek rumah kaca menurun, ya. Sehingga ozon itu katanya mengecil yang lubangnya itu. Dan itu penting, ya. Kemudian udara juga di kota-kota katanya menjadi tambah bagus, ya. Makin jarang orang keluar rumah, tentu motor dan mobil jarang, ya. Jadi asap-asap itu berkurang, ya. Orang juga ekonominya sulit, yang merokok juga mengurangi asap rokoknya. Malah katanya sekarang ini di berbagai kota itu indeks polusinya menurun. Indeks polusi menurun. Ya. Kemudian ya itu kalau kita mau lihat baiknya, ya, sebenarnya kan kalau kita mau jujur kita tidak menginginkan ini. Tapi kalau kita mau cari-cari ada saja, ya. Orang makin sadar tentang kebersihan, ya. Orang makin sadar tentang personal hygiene sekarang ini. Ya, cuci tangan itu penting, ya. Kemudian makan buah-buahan, vitamin, suplemen itu juga penting, ya.
Nah, mungkin ya bagi kita sadar bahwa selama ini nikmat rahmat dari Tuhan itu luar biasa ke kita. Ya, dulu kita tidak merasakannya. Sekarang kita merasa, oh rupanya itu dulu nikmat luar biasa. Kita bisa bersosialisasi tanpa harus pakai masker. Kita bisa kumpul, kita bisa apa-apa dan sebagainya. Sekarang tidak bisa lagi. Ya baru tahu ada nikmat-nikmat yang hilang. Mungkin kalau dari sisi agama itu ya. Kita tahu nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang selama ini kita nikmati, bisa udara bebas tanpa harus pakai masker. Sekarang tidak bisa lagi, ya. Nah, jadi kalau dari sisi agama itu kita lihat seperti itu, ya. Kita makin sadar bahwa selama ini kita tidak menghargai nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sekarang kita tahu itu nikmat semua, ya. Sekarang ini tidak ada. Jadi kita harap dengan selesainya COVID ini, mudah-mudahan kita kembali bisa menikmati ya nikmat-nikmat Allah itu. Mungkin itu secara dari besar ya, tidak terstruktur ya, tapi kira-kira itulah. Baik dok, ada satu pertanyaan terakhir nih ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya Anissa Aulia Rahmi dari UINSU izin bertanya. Kemarin 28 Oktober Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID, Alexander Ginting, menyatakan bahwa tes PCR yang awalnya hanya berlaku 2 kali 24 jam, sekarang menjadi 3 kali 24 jam. Apakah hal tersebut tidak akan berpengaruh ke depannya? Nah, itu dok pertanyaannya dok. Jadi kenapa ada berubah-ubah masa berlaku PCR ini dok? Iya, sejujurnya saya belum baca ya alasan mengapa diberlakukan sampai 3 hari ya. Apakah itu sesuatu yang bersifat politis ataukah itu benar-benar ada kaitan dengan masalah kesehatan ya. Idealnya memang ada kaitan kesehatan. PCR itu berlakunya dulu kan 2 hari ya. Nah, untuk memastikan sebenarnya bahwa orang itu pada waktu dia berangkat dia benar-benar tidak terinfeksi. Ya, karena kalau dalam waktu 2 hari kemungkinan kecil lah dia bergejala. Misalnya dia periksa hari ini, ya, dia periksa hari ini, oh negatif PCR-nya. Artinya secara keilmuan kita dia tidak terinfeksi kan? Ya, sampai 2 hari ke depan dulu dianggap aman batasan 2 hari itu. Karena kalaupun dia periksa hari ini, sore nanti dia terinfeksi, ya katakanlah misalnya pagi tadi dia periksa PCR negatif, sorenya terinfeksi, 2 hari kemungkinan dia belum bergejala kan, belum ada gejala-gejala, virusnya juga belum sempat berkembang banyak di tubuhnya, ya, sehingga walaupun dia terinfeksi kemungkinan dia menularkan kecil, ya. 2 hari kemudian, kalaupun sorenya dia kena dalam waktu 1-2 hari kan belum banyak virus. Virus kan mesti multiplikasi dulu di tubuhnya, memperbanyak diri, ya. Dan dalam 2 hari itu kan belum ada gejala. Jadi virusnya belum banyak, dia belum ada gejala batuk, belum ada apa-apa, sehingga dikirakan aman, ya, untuk melakukan perjalanan 2 hari setelah PCR. Nah sekarang itu diperpanjang 3 hari, ya. Mudah-mudahan itu berdasarkan research, hasil penelitian, bahwa dalam waktu 3 hari itu kemungkinan orang untuk bisa menularkan juga sudah sangat kecil masih, ya. Nah saya belum baca itu dasarnya, ya mungkin sudah ada penelitiannya. Sudah ada penelitian kapan orang semenjak terinfeksi dia mampu menularkan. Ya memang dalam hitung-hitungannya kan 3-4 hari ya baru mampu menularkan. Nah, karena itulah mungkin batasannya diundurkan jadi 3 hari. Ya, salah satunya. Kemungkinan lain adalah masalah ini juga, masalah pembiayaan juga mungkin, ya. Kalau seseorang berangkat hari ini PCR negatif, dia berangkat hari ini. Nanti 3 hari dia mau pulang ke Palembang. Nah, kalau dulu dia harus PCR lagi di Jakarta. Karena sudah lewat 2 hari, ya. Sekarang dengan peraturan ini, kalau dia berangkat sekarang ke Jakarta, 2 hari tinggal Jakarta, hari ketiga dia pulang dia tidak perlu PCR lagi, karena masih dalam hitungan 3 hari, ya. Nah, saya kira kombinasi dari 2 itu, masalah ekonomi dan juga dari data-data kesehatan menunjukkan mungkin dalam waktu 3 hari memang masih kecil kemungkinan orang bisa menularkan. Dengan catatan dia prokes ya. Biasanya dalam 3 hari kan gejala belum terlalu banyak muncul. Artinya belum mulai batuk-batuk, belum mulai apa-apa. Sehingga memang kalau dia maskernya benar, ya
dan jaga jarak, kemungkinan menularkan juga masih kecil ya, menurut saya. Ya, nah, yang ditakutkan kalau dia tidak pakai masker dengan baik, ya, pakai masker tapi hidung terbuka, banyak juga itu, ya, banyak orang yang seperti itu. Saya tidak tahu apa alasannya. Ya, dia pakai masker tapi hidungnya terbuka. Ya. Alasan dia kayak kalau saya batuk, saya tidak menularkan orang. Ya, saya kan tidak bersin. Nah, ada yang alasan seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya mengapa 3 hari. Saya kira pertimbangannya harusnya 2 itu, dari sisi kesehatan dan dari sisi praktis ya, ekonomi. Kalau orang 2 hari tugas, biasanya kan tugas kan biasanya 2 hari, 1 hari kan. Nah, dia pulang tidak harus PCR lagi, kasihan juga ya kan. Karena banyak orang mengkritik sekarang. PCR itu menguras kantong warga ya, kalau membaca di koran. Nah, mungkin itu juga jadi patokan diundur 3 hari. Tapi mereka meyakini dalam 3 hari itu memang penularannya masih kecil kemungkinannya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup waktu diskusi kita karena waktu kita sudah mau habis ya. Saya simpulkan dari diskusi kita tadi, jadi untuk city value itu boleh dikombinasikan untuk pemeriksaan PCR ya dok, karena ada kasus di mana pasien yang selalu positif, kemudian kita lihat angka city value-nya, dengan melihat itu bisa menjadi pertimbangan kita bahwa pasien sudah bisa pulang. Kemudian untuk dampak positif dan negatif dari COVID ya, dari negatifnya ya banyak sekali masalah ekonomi, kemudian kesakitan, kemudian namun kita masih bisa melihat sisi positifnya dari segi lingkungan ya, di mana lingkungan kita menjadi lebih terkontrol, kemudian kita lebih sadar akan protokol kesehatan, cuci tangan terutama ya, di mana juga banyak sudah gedung-gedung fasilitas menyiapkan cuci tangan dan mulai ada kesadaran baru. Kemudian untuk PCR itu pertimbangan 2 kali 24 jam karena memang kemungkinan jika dia terinfeksi ketika setelah PCR 2 hari kemudian tidak akan menginfeksi ya, karena masih rendah kadar untuk menginfeksinya. Namun untuk 3 hari itu mungkin sudah ada perkembangan terbaru dan sudah ada pertimbangan dari sisi kesehatan dan ekonominya, karena memang pandemi ini berkaitan bukan hanya dalam segi kesehatan ya dok, tapi juga ada sisi politik ekonominya yang harus kita pertimbangkan. Baik, itu saja hasil diskusi kita yang luar biasa, sangat bermanfaat dan ilmunya juga saya banyak kali dapat dari pemateri kita, Pak Dokter Pak Zulkarnain. Kami ucapkan terima kasih banyak dok, semoga sehat selalu. Sama-sama. Salam untuk keluarga dok. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kalau ada yang kurang tepat, silakan nanti bisa dicek ya. Sekarang ini mudah mengecek informasi-informasi itu. Yang penting rajin dan mau ya. Itu saja ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang tepat. Salam untuk Bapak Dekan dan seluruh staf ya, kita sertifikat. Oke. Baik. Ya, dok. Saya boleh lip ya? Ya dok, kita penutupan ya? ada penutupan dok. Oke. Dokumentasi dok. Oke, ya. Baik, saya tutup dulu untuk sesi diskusi kita. Saya serahkan selanjutnya ke MC. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jata Isma SKM MKM selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab kita tadi. Baiklah, teman-teman peserta dan hadirin sekalian, tentunya sangat luar biasa hari ini kita mendapatkan banyak ilmu serta manfaat dari pemateri yang tentunya luar biasa dan mumpuni di bidangnya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki ke acara ke-9, yaitu sesi dokumentasi. Untuk itu dihimbau kepada para peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Untuk itu, kepada teman-teman panitia yang bertugas bisa mengambil untuk melakukan sesi dokumentasi. Pada teman-teman panitia, saya persilakan. Kepada para peserta silahkan on kamera. Saya akan menghitung 1, 2, 3.
Slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide keenam. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia. Baik, akhirnya kita telah sampai pada sesi acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang luar biasa yang telah menyempatkan waktunya, Bapak Dr. Muhammad Zulkarnain, MSc, M.Med. Mohon maaf Bapak jika sebelumnya terdapat pembacaan gelar yang salah. Mungkin kami mengucapkan mohon maaf kepada para hadirin, peserta, dan Bapak Ibu sekalian jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan kata serta kekurangan yang kurang pada tempatnya pada acara kuliah pakar kita hari ini. Untuk itu, kami himbau kembali kepada para hadirin serta peserta kuliah pakar sekalian untuk mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia di kolom chat atau di chat grup nantinya, paling lama sampai pada jam 2.30 nanti. Pada hadirin serta peserta sekalian bisa mengisi link absensinya mulai dari sekarang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Dekan FKM UINSU, Ibu Kepala Prodi serta Ibu Moderator sekaligus Ketua Peminatan Epidemiologi FKM UINSU yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir dan memberikan ilmunya pada hari ini. Juga Bapak pemateri yang luar biasa, terima kasih Bapak. Baiklah, berakhirnya acara kita tersebut. Menutupi acara tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan juga akan menutup acara ini dengan pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, semoga kita dapat berjumpa kembali. Akhirnya saya Firmansyah, mohon maaf dan undur diri. Atas nama panitia pelaksana, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dok. Baik ya, Selip ya. Oke. Ya, terima kasih, Dok.